Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis kelas 9, bab rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yakni konduktor. Oleh karena itu, kabel dipakai pada rangkaian listrik karena kabel terbuat dari tembaga. Karena tembaga adalah bahan penghantar listrik yang baik atau disebut dengan konduktor. Tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik ini, tempat di mana elektron masuk ke dalam rangkaian listrik dinamakan dengan sumber listrik. Setiap benda yang memakai listrik untuk penggunaannya disebut dengan beban listrik. Untuk lebih memahami susunan dari rangkaian listrik, lampu merupakan beban listrik. Beban itu yang membutuhkan listrik. Dan sumber listrik berasal dari baterai. Listrik mengalir melalui kabel dan saklar. Saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik. Untuk menggambar rangkaian listrik, kita harus menyederhanakan gambar seperti pada contoh di bawah ini. Nah, sumber tegangan atau disebut dengan baterai. Ini sumber tegangan. Jadi kalau tidak ada sumber tegangan, dia tidak memiliki listrik. Nah, sumber tegangannya adalah baterai. Ini adalah kabel. Kemudian di sini adalah saklar. Saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan listrik. Kalau di kita saklar itu stop kontak ya. Kemudian kabel menyambung dengan lampu. Nah, ini disebut dengan beban listrik atau hambatan. Biasanya R. Kemudian ini kabel listrik tersambung oleh kabel. Nah, di sini muatannya negatif. Dan yang ada ini namanya adalah positif. Muatan positif. Nah, untuk lambang dari fisika, untuk baterai adalah ada panjang, ada pendek. Nah, yang panjang muatannya positif. Seperti ini lambang ini. Dan yang pendek berarti dia negatif. Ini saklar seperti biasa. Kemudian ini lampu. Beban listrik itu bisa lampu, bisa juga TV, bisa juga kulkas. Jadi alat-alat yang menggunakan atau membutuhkan listrik disebut beban listrik. Ya, banyak sekali contohnya. Untuk lebih jelasnya, simbol lampu pada rangkaian di atas ini adalah simbol lampu. Ya, jika dia simbol dalam fisika, maka boleh juga simbol lampu ini seperti ini. Nah, kalau ada gambar seperti ini berarti umum. Bisa lampu, bisa TV, bisa kulkas, bisa apapun yang membutuhkan listrik. Nah, simbol resistornya atau hambatannya seperti ini. Anak-anakku sekalian, terdapat dua tipe rangkaian. Satu rangkaian seri, dua rangkaian paralel. Atau ada kombinasi atau gabungan antara seri dan paralel. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet
hanya melalui satu jalur listrik. Oke, ini rangkaian listrik. Jadi hanya satu jalur listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki 2 resistor. Tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik. Oke. Nah, total hambatan resistor pada rangkaian seri merupakan penjumlahan masing-masing hambatan. Jadi, rumus resistornya atau rumus hambatannya adalah R seri adalah R1 ditambah R2 dan ditambah R3. Anak-anak sekalian, kita masuk ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau percabangan secara paralel. Mana percabangan itu? Yang ini. Jadi banyak percabangan nih. Nah, ini disebut dengan paralel. Sama saja, dia butuh sumber listrik alias baterai. Yang ini positif, yang panjang positif. Oke, yang pendek negatif. Sama aja, di sini negatif, di sini positif. Oke, kemudian ini adalah hambatan listrik. Dia yang membutuhkan atau yang sebagai beban listrik. Nah, simbol fisikanya seperti ini. Ini ada 2, ya 2 saja. Berarti rumus dari RP-nya adalah karena ada 2. Oh, berarti 1 per RP, rangkaian paralel, sama dengan ya 1 per R1 ditambah 1 per R2. Gitu aja, gampang. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal saja. Ini dipasang seri, ya. Ini dipasang seri, tersusun. Oke. Jika R1-nya 2 dan R3-nya, R2-nya 3 contoh. Maka R serinya adalah 2 ditambah 3. Berarti berapa? Betul, 5 ohm ya. Ini ada ohm, ini satuannya begitu ohm. Jadi ohm. Oke. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Berarti kalau rangkaian paralel ada 2, 1 per R. P. Gitu aja. Sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke. Contoh di sini R1-nya 6, R2-nya 6, berarti 1 per 6 ditambah 1 per 6. Gampang lah. Berarti di sini penyebutnya 6 karena bisa membagi yang ini. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1 juga. Berarti dia berapa? 2 per 6. Oke. Karena di sini yang diminta RP berarti 1 per 1. 1 per RP sama dengan 2 per 6. Berarti RP-nya balikan saja. Sama dengan 6 per 3. 6 per 2. Oke. Alias 2. Ya. Jadi berapa? 2. Oke, isinya 2 ohm. Berarti kalau ini 6, ini 6, oke, ininya 2. Oke ya. Untuk lebih jelas di sini. Nah, ini coretan-coretan saja untuk lebih jelas. Oh, di sini terpasang ada 3 hambatan. Yang pertama 2,
yang kedua 6, dan yang ketiga adalah 4. Oke ya, 4 ini 4. Oke. Jadi 2, 6, 4. Ini dipasang apa? Tentu paralel karena percabangan. Paralel bagaimana rumusnya? Ya 1 per RP. 1 per RP sama dengan 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3. Kita masukkan angka ini ke dalam rumus. 2, 6, 4. Oke. Nah, 2, 6, 4. Berarti kita cari penyebutnya yang bisa membagi semua ini. Ya. Bisa membagi semua ini. 2, 6, 4. Oh, berarti 12. Karena 12 bisa membagi semua angka-angka ini. Berarti 12 dibagi 2, 6. Kali 1, 6. 12 dibagi 6 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3. Dikali 1, 3. Tinggal kita jelaskan. 6 tambah 2 tambah 3, 11. Berarti RP-nya kita cari 1 per RP-nya ada 11 per 12. Yang kita cari adalah RP. Berarti tinggal kita balikkan 12 ke atas. Oke. Kemudian 11 ke bawah. Oke, yang ini hasilnya. Cus. Oke ya, gampang sekali. Nah, sekarang ada lagi. Apa? Ada 2. Ini kombinasi. Oke, ini kombinasi. Kombinasi. Ada yang seri, ada yang paralel. Berarti kita cari apa? R totalnya. R total sama dengan R seri ditambah dengan R paralel. Ini dipasang seri. Ya udah, masukkan saja yang ini mah. Kemana? Ke sini. Udah. Jadi rangkaian serinya 2 yang ini. 2. Udah, tidak perlu dihitung, nanti aja. Nah, yang perlu kita hitung adalah yang paralel ini. Ya, yang paralel ini. Ada R2-nya. Oke. Ini R2. Dan ada R3. Gitu. R2-nya berapa? 3. R2-nya 3, ya udah masukkan 3. R3-nya 6, masukkan 6. Berarti 1 per 3 ditambah 1 per 6 berapa? Cari penyebut ini yang bisa membagi kedua angka ini. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, ya 2. 6 bagi 6, 1. Kali 1, 1. Berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Berarti 1 per RP-nya dapat 3 per 6. Tapi kan yang kita butuhkan RP. Udah balikan aja. 6 ke atas. Gitu. 6 ke atas. Yang 3 ke bawah. Oke. Berarti 6 per 2. 6 per 3 ya, maaf ya. 6 per 3. Oke. Oke ya. 6 per 3 sama dengan berapa? 6 per 3 sama dengan 2. Oke ya. Sama dengan 2. Oke. Berarti di sini bukan 3 tapi 2. Oke ya. 2 dari seri dan 2 dari paralel. Berarti isinya adalah 4. Oke, 4. Oke. 4 ohm. Oke. Gampang ya. Jadi ini ada seri, ada paralel, ada gabungan. Anak-anakku sekalian, silakan Anda nanti mengisi soal-soal ini ya. Semoga Anda lebih mahir dan bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.